Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas tentang inovasi beserta hambatannya. Bicara tentang inovasi tentu tidak akan lepas dari berbagai perubahan lingkungan di era globalisasi ini, terutama berkaitan dengan mobilitas, di mana investor dapat memilih di mana saja mereka berbisnis, lalu teknologi informasi yang memungkinkan transaksi dimanapun mereka berada. Yang kedua, adanya keserempakan, di mana barang dan jasa tersedia di mana saja. Produk memerlukan standar dunia yang layak untuk digunakan. Lalu perubahan itu menyangkut juga terobosan, terjadi hiperkompetensi, persaingan yang tinggi, deregulasi, perubahan peraturan di berbagai wilayah, lalu swastanisasi dan pesatnya inovasi. Selain itu, perubahan lingkungan global juga berkaitan dengan kedekatan pada stakeholder, di mana pengaruh teknologi informasi begitu tinggi, sehingga ada istilah para manajer diharapkan untuk memperlakukan pelanggan sebagai jarak bersama, artinya posisi pelanggan disamakan dengan kebutuhan dari industri itu sendiri agar pelanggan tetap setia kepada produknya. Lalu lokasi, memperluas operasi organisasi melewati batas banyak negara, serta sikap. Lahirlah sikap baru yang lebih terbuka terhadap praktek manajemen secara internasional. Diistilahkan tidak ada lagi yang disebut luar negeri, semua dalam satu lingkungan yang terhubung. Lingkungan bisnis abad 20 dan 21 terjadi perubahan yang cepat dan dahsyat mengakhiri milenium kedua ini. Indonesia pada kondisi seperti ini dilanda krisis ekonomi yang tentunya menimbulkan berbagai dampak, baik dari ekonomi berupa depresiasi nilai rupiah atas dolar, politik, terbukanya demokrasi sehingga menimbulkan dampak di bidang sosial, budaya, dan hukum. Kondisi ini perlu tentunya disikapi secara proaktif. Kita perhatikan di lingkungan kita atau seluruh dunia yang dipenuhi dengan lautan inovasi dalam konteks teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan industri musik atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kecenderungan masyarakat dunia terhadap kebutuhan inovasi. Kehidupan sekarang ini ditandai oleh kesementaraan. Produk begitu cepat tampil, memukau, dan begitu cepat juga tergantikan. Keanekaragaman yang lebih terbuka, kebaharuan yang lebih cepat. Ya. Harus kita ingat bahwa siapa yang tidak mau berubah dan tetap mempertahankan asumsi lama, pasti akan mundur dan hancur. Kesuksesan di masa lalu akan menjadi formula kegagalan bila diterapkan pada bisnis masa kini. Perusahaan perlu melakukan peninjauan ulang atas semua asumsi dan tata kerja perusahaan agar dapat lebih maju. Kunci sukses perusahaan juga individu terletak pada kemampuannya memberikan respon yang tepat terhadap tuntutan perubahan tersebut. Dalam konteks entrepreneurship, Gede Raka menyebutkan perlunya ada sikap atau karakter inovasi atau inovator, ya. Memiliki karakter juga value creator, artinya mampu menciptakan nilai, mampu juga mengkalkulasi resiko, menemukan jalur kesuksesan, dan mengorganisir sumber daya dengan optimal, disertai dengan aktivitas yang tinggi, ya, high achiever yang tinggi, capaian yang tinggi dalam
mencapai apa yang menjadi target di usahanya. Selanjutnya kita lihat bahwa seorang entrepreneurship juga diperlukan kemampuan untuk berpikir kreatif, mempunyai power atau kualitas untuk menghasilkan ide-ide, memiliki inovasi yang tinggi dengan mampu memperkenalkan sesuatu yang baru atau sebagai sesuatu yang baru seperti produk atau layanan di pasar. Juga sebagai inventor, di mana dirinya mampu mengkombinasikan antara creative thinker dan inovator, orang yang berani menginvestasikan modalnya. Secara prinsip, entrepreneur merupakan orang yang mempunyai atau menerima ide-idenya yang mampu memilih dan merealisasikannya dalam realitas bisnis. Sementara intrapreneur adalah orang yang mengambil tanggung jawab untuk menciptakan inovasi dalam organisasinya. Inovasi dipahami oleh John Adair adalah sebuah proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi yang baru. Konsep kebaruan ini berbeda dengan kebanyakan orang karena sifatnya relatif. Di sisi lain, inovasi juga dipahami adalah kemampuan memikirkan dan melakukan sesuatu yang baru yang menambah atau menciptakan nilai atau manfaat, sehingga mampu menghasilkan perilaku inovatif. Seseorang harus melihat inovasi sebagai dasar dalam proses apapun yang ia kelola. Bagaimana mengelola inovasi? Yang pertama, individu harus mempunyai ide baru, atau juga inovasi membutuhkan tim yang berada dalam organisasi. Organisasi mampu mengembangkan kepribadian kelompok atau budaya yang mendorong inovasi. Selanjutnya, adanya kreativitas saja tidak cukup untuk melakukan inovasi. Ada faktor yang mempengaruhi perilaku inovatif, yaitu dukungan terhadap perilaku inovatif dari pimpinannya, juga ketersediaan sumber daya untuk mewujudkan berbagai inovasi yang ada di benaknya. Robert Olson dalam bukunya The Art of Creative Thinking mengemukakan 3 pertanyaan mendasar. Apa itu kreativitas? Mengapa manusia berkreasi dan bagaimana hambatan untuk menjadi kreatif? Kreativitas dipahami sebagai kemampuan untuk mencipta. Kreativitas dianggap sebagai kemampuan untuk menghasilkan gagasan-gagasan baru atau wawasan-wawasan yang lebih segar. Dari semua makhluk yang ada di dunia ini, hanya manusia yang dikaruniai akal untuk mengubah perilakunya ke arah yang lebih berbudaya, merencanakan kehidupannya, dan melahirkan gagasan kreatif dengan memiliki kemampuan self-determination, menentukan pilihannya sendiri dengan pertimbangan tanggung jawab. Dengan kreativitas, orang mampu memikirkan sesuatu yang baru, sehingga dengan kemampuan orang itu, lahirlah sesuatu yang baru berupa gagasan atau karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Kreativitas juga menghadirkan satu benda atau hal yang sebelumnya sama sekali belum ada untuk digunakan. Ide yang kreatif dikaitkan dengan ide yang baru, paling tidak bagi orang yang bersangkutan. Ide kreatif ini dapat melibatkan sebuah usaha penggabungan 2 atau lebih ide-ide yang berbeda secara langsung. Dilihat dari kondisinya, kreativitas dibandingkan inovasi dipahami bahwa inovasi dan kreativitas berada dalam wilayah domain yang sama, tetapi memiliki batasan yang tegas. Kreativitas merupakan langkah pertama menuju inovasi yang terdiri atas berbagai tahap. Kreativitas berkaitan dengan produksi kebaharuan dan ide-ide yang bermanfaat. Inovasi berkaitan dengan produksi atau adopsi ide-ide bermanfaat serta implementasinya. Ciri-ciri orang yang kreatif menurut Guilford
Yang pertama, memiliki fluency atau kelancaran dalam banyak gagasan. Ia mampu mengemukakan secara lancar. Flexibility atau keluasan dalam pemecahan masalah. Originally. Originally ini berkaitan dengan keaslian dalam memiliki gagasan. Elaboration dapat menguraikan secara rinci apa yang menjadi ide kreatifnya. Dan redefinition, perumusan kembali dengan perspektif yang lebih baik. Adapun hambatan kreativitas, ini dikaitkan dengan adanya kebiasaan yang menghambat cara berpikir kreatif itu sendiri. Keterbatasan waktu dan energi, ketidakmampuan mengenali masalah, takut gagal, takut kritik dari orang lain, sering merasa puas diri dan tidak berpendirian, serta kesulitan memusatkan konsentrasi. Hambatan kreativitas lainnya berupa sikap negatif, tendensi untuk memfokuskan aspek negatif dari problem-problem, dan menghabiskan energi untuk kecemasan, takut untuk gagal. Aturan itu perlu, tetapi seringkali menyebabkan mental menjadi malas, lalu membuat asumsi kegagalan untuk mengidentifikasi dan menguji asumsi yang dibuat. Ini akan menghambat ide yang baru. Ada 3 hal penting dalam perilaku inovatif, yaitu generating generating ideas, ya, di mana individu atau kelompok mampu menghasilkan gagasan untuk mengembangkan produk, proses, layanan yang ada sebelumnya, atau menciptakan sesuatu yang baru. Yang kedua, harvesting ideas, di mana ini masih meliputi kelompok yang sama dalam mengumpulkan, menyaring, dan mengevaluasi gagasan. Dan yang ketiga, developing and implementing this idea, di mana ini melibatkan kelompok dalam mengembangkan dan meningkatkan gagasan sampai pada diberikannya tanggapan yang berasal dari orang lain. Karakter individu yang memiliki perilaku inovatif diantaranya memiliki visi yang jelas terhadap hasil yang akan dicapai, mendefinisikannya dalam bentuk sasaran yang spesifik dan mengambil manfaat dari kegiatan yang dilakukan, mampu menghadirkan contoh masalah atau wujud nyata dari ide tersebut, mendapatkan dukungan dan mampu membangun kelompok dengan tujuan sama sehingga semua orang merasa sebagai partner dalam kegiatannya. Lalu yang terakhir, berani dan mampu mengambil resiko yang telah diperhitungkan dan menghadapi kesulitan. Selanjutnya, mampu memotivasi dan menginspirasi orang dalam melakukan kegiatan sehingga setiap orang memberikan kontribusi penuh terhadap kegiatannya dan berpartisipasi dalam keputusan. Yang selanjutnya, mampu mempengaruhi untuk menggerakkan dukungan dan sumber daya yang ada, mampu mengatasi hambatan dengan baik terhadap setiap campur tangan dan oposisi, lalu memiliki ketekunan menjaga momentum setelah adanya penurunan antusiasme dari anggota kelompok. Dan yang terakhir, mampu meyakinkan seluruh anggota kelompok agar terlibat secara penuh dan adil dalam setiap penghargaan yang diberikan. Selanjutnya, menurut George GM dan Joe G, ada karakter individu yang memiliki perilaku inovatif, yaitu selalu mencari tahu teknologi baru, baik secara proses, teknik, maupun ide-ide baru. Menghasilkan ide kreatif, memajukan dan memperjuangkan ide-ide ke orang lain, meneliti dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan ide baru, mengembangkan rencana dan jadwal yang matang untuk mewujudkan ide baru tersebut, dan selalu kreatif. Ada beberapa tahap perilaku inovatif. Yang pertama, perilaku inovasi dimulai dari pengenalan masalah dan penghimpunan ide dan solusi. Dapat berupa sesuatu yang baru atau merupakan adaptasi dari situasi yang lain. Berusaha mencari dukungan atau ide tersebut merupakan tahap kedua dan mencoba membangun kerjasama antar pendukung ide. Yang ketiga, menyelesaikan ide tersebut dengan
membuat modul atau prototipe inovasi dalam wujud nyata yang dapat dirasakan, disentuh, dan mengubahnya ke arah penggunaan produktif untuk dilembagakan. Perilaku inovatif ini merupakan proses yang bertahap, sehingga kegiatan yang berbeda dan dengan perilaku individu yang berbeda pula, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh setiap tahapnya. Selanjutnya ada model perilaku inovatif individu yang meliputi 4 sistem yang saling berkaitan, yaitu lingkungan dan perilaku inovatif, di mana ada level individu yang di dalamnya merupakan interpretasi kognitif situasi kelompok yang diberi label lingkungan psikologi. Yang kedua, leadership mengacu pada teori leader member expectance, ya, di mana ini menekankan partisipasi kolaborasi gaya kepemimpinan atau bagaimana memimpin seharusnya sehingga dapat bertindak untuk memunculkan kreativitas dan inovasi bawahannya. Yang ketiga, kelompok kerja yang mendukung seseorang atau individu dengan memperbolehkan inovasi bisa muncul dan memberikan kesempatan kerjasama melalui kolaborasi. Individu tersebut akan melihat kelompok sebagai kesatuan yang mendukung inovasinya. Yang keempat, gaya pemecahan masalah, di mana gaya pemecahan masalah intuitif ini memiliki hubungan positif dengan perilaku inovatif, sedang gaya pemecahan sistematis memiliki hubungan negatif dengan perilaku inovatif. Menurut model perilaku inovatif terindividu, kita lihat diperlukan adanya role of expectation. Nah, leader role expectation, di mana pemimpin juga memiliki peranan untuk membuat aturan terhadap harapan-harapan yang ingin diwujudkannya, sehingga melahirkan inovatif behavior, kebiasaan untuk berinovasi. Pimpinan juga sebagai bagian dari harapan itu sendiri, ya, leader member expectation, sehingga mampu mensupport semua inovasi yang muncul. Lalu intuitive problem solving style, ini juga menjadi kemampuan untuk memecahkan gaya pemecahan solusi secara intuitif agar menjadi suplai sumber daya bagi terciptanya inovasi ataupun terciptanya lingkungan kebiasaan berinovasi. Selanjutnya ada kejelasan career stage, di mana dengan inovasi yang muncul ada dorongan career stage yang jelas, sehingga menjadi sumber dari suplai sumber daya inovasi itu sendiri. Dan yang terakhir, systemic problem solving, adanya pemecahan permasalahan secara sistematis. Ada istilah principles of innovation, yaitu the do's, menurut Peter Drucker. Ini memiliki tujuan sistematis dan diawali dengan analisis peluang. Selanjutnya ada inovasi antara konseptual dan perseptual, di mana inovator yang sukses menggunakan otak kanan dan kirinya. Lalu inovasi efektif, sederhana, dan terfokus, serta efektif dalam melakukan inovasi dengan memulai dari hal-hal yang kecil. Hal lain yang menurut Peter Drucker adalah the don't atau jangan, adalah jangan merasa paling pintar, jangan beragam dalam mengerjakan segala sesuatu. Jadi harus fokus dan berinovasilah untuk hal yang hari ini bisa dilakukan. Macam-macam inovasi, baik dari inovasi produk, inovasi proses bisnis, dan juga inovasi layanan jasa. Dalam hal sumber ide produktif, inovasi bisa menggunakan technological trend forecasting dengan dugaan tren teknologi yang akan
dijalani oleh berbagai bisnis yang ada. Lalu market forecasting, dugaan atau perkiraan tentang pasar yang akan datang. Demikian pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.